Let's have a ball. Terima kasih ya semuanya sudah hadir hari ini. Sebelum memulai kegiatan ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiknya kita berdoa akan dipimpin oleh saya sendiri. Baik, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, saya buka ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrini Angguna Novita, biasa dipanggil Anggun. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, program studi bimbingan dan konseling. Tujuan di sini sepertinya sudah ada yang memberitahukan bahwa kakak minta tolong untuk pembuatan video mengenai layanan bimbingan kelompok. Di sini sebelumnya maaf ya, kakak lagi pilek. Di sini sebelumnya kan ini udah kenal ya nama kakak Anggun. Kakak belum kenal, kakak cuman kenal beberapa aja karena kita baru kenal juga tadi ya. Boleh kita perkenalan dulu. Perkenalannya sebutkan makanan kesukaan kita aja ya. Boleh nanti pas kita mulai sesi kita nggak sebut nama, misalnya kalian bilang sebut sukanya apel, jadi nanti kakak panggilnya apel, apa tanggapannya, seperti itu ya. Selebihnya nanti tapi sebelumnya kita perkenalan dulu, nanti kakak jelaskan tujuan kita di sini ya. Oke, baik, kakak mulai dari kanan aja ya. Silakan, siapa namanya dan makanan kesukaannya. Perkenalkan, nama saya Zeti, makanan kesukaan Minas. Oke, Minas, Zeti ya. Baik, nama saya Tiara. Bebas makanan kesukaan apa aja. Baik, nama saya Tiara, bisa dipanggil Yaya. Makanan kesukaan saya batagor. Oke, batagor ya. Iya, Kak. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Aulia. Makanan kesukaan saya mie pedas. Oke, mie pedas ya. Pedas sekali ya. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi. Makanan kesukaan saya nasgor. Nasi goreng, oke. Perkenalkan, nama saya Monik. Makanan kesukaan saya bakso. Bakso, baik. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tiara. Makanan kesukaan saya bakso. Oh, berarti sama ya namanya, sama-sama Tiara. Nanti bingung nggak sih Berarti kak kalau kita Nah, manggil? itu Oh, tadi iya, aku iya, yang Kak. dipanggil Yaya loh. Oh iya, Tapi iya. katanya dipanggil secara Iya, makan makanan kesukaannya kok tapi gimana? Bakso 1, bakso 2 gitu ya. Tapi agak selain batagor. Ini si apa tadi namanya? Bakso ya. Bakso ini bisa diganti yang lain. Kesukaannya yang kedua nasi goreng. Ada tadi nasi goreng. Lanjut ketiga. Mie ayam Kak. Oke, mie ayam ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lisa. Iya, Lisa Blackpink. Ternyata kami segrup Ya ampun, lucunya. Lisa sambil enggak, bukannya viral itu Mbak Lisa. Iya. Oh iya tuh. Oke, kita lanjut ya tuh. Cepat. Makanan kesukaannya tuh kan somai. Somai. Jadi kalau baik, tidak apa-apa ya, Lisa masih manusia biasa, Jenny. Kalau saya udah tahu lah ya, nama saya Jenny kak. Oke. Kesukaan Jenny apa? Saya suka yang manis-manis kak. Yang dipanggil saya manis saja tadi. Oke, jadi di sini kayaknya banyak yang gunain nama panggung ya, nggak nama aslinya, tidak apa-apa. Jadi tadi dari sini Minas, di sini tadi apa? Batagor, nasi goreng ya. Mie pedas, nasi goreng, bakso, mie ayam, somai sama manis, makanan manis ya. Oke, jadi udah hafal ya nanti. Baik, terima kasih. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih ya karena udah mau bantu kakak buat tag video ini dan hadir. Dan tentunya di kehadiran ini kakak berharap bahwa semuanya rekan-rekan hadir dengan sukarela.
Baik ya, maaf ya. Dengan sukarela hadir di sini semuanya, tidak ada paksaan tentunya. Iya Kak. Iya Kak. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di kegiatan ini apapun pembahasan kita akan dijamin kerahasiaannya. Jadi di sini adik-adik bisa bebas menyampaikan utarakan pendapatnya. Tentunya kita di sini berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan kita. Baik, yang selanjutnya di sini ada norma-norma yang harus dipatuhi, yaitu kita mematuhi sesuai norma yang pada masyarakat yang umumnya dengan menggunakan bahasa yang baik, tentunya tidak menjatuhkan orang lain. Tentu juga ada yang tadi bagiannya itu menjaga kerahasiaan dari kegiatan kita hari ini, tentunya seperti itu. Nah, nama kegiatan kita hari ini yaitu bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu Kak. Apa itu Kak? Baik ya, terima kasih. Jadi bimbingan kelompok ini biasanya dilakukan oleh 8-12 orang untuk membahas dan mendiskusikan suatu permasalahan tertentu. Nah, bisa jadi pembahasannya itu yang sudah kakak tentukan, bisa juga yang kita sepakati bersama. Tentunya masalahnya itu bebas ya adik-adik mengutarakan apa yang ingin kita bahas bersama. Dalam bimbingan kelompok ini juga kita akan mengidentifikasi masalah, faktor, dampak, dan upaya yang dapat kita lakukan untuk menjauhi situasi yang kemungkinan tidak sesuai dengan normatifnya. Seperti itu lebih kurangnya. Mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelasnya mengenai bimbingan kelompok ini? Berarti kita boleh mengucapkan semua yang kita inginkan di sini aja ya Kak? Iya, boleh, tentunya sesuai dengan topik apapun yang kita bahas nanti harinya. Ada lagi? Sudah paham Kak. Baik, sudah paham ya. Langsung saja di sini kira-kira bagusnya kita bahas apa ya? Kesehatan mental aja Kak. Kesehatan jangan. mental. Ada lagi yang lain? Ini aja Kak. Narkoba Kak, narkoba. Coba. LGBT boleh Kak. LGBT kalau dari bullying kalau ini. Kak, kalau bullying itu kan kesehatan Iya, mental termasuk juga, kesehatan Kak. mental juga benar sekali ya. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Somai. Iya, semua. Bakso itu, ha. Maaf, betul. Oke, terima kasih ya. Jadi kita sepakat bahas apa? Kesehatan mental. Baik. Sekarang ini banyak banget pasti ini Gen Z ya ini yang kesehatan mentalnya aduh lemah atau gimana pun begitu ya kan. Baik. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental untuk menjaga kesejahteraan kehidupan sehari-hari ya. Menurut adik-adik di sini ada yang tahu nggak kesehatan mental itu apa? Kak, kalau kesehatan mental itu bukannya kayak contohnya aja ya Kak, seperti orang yang apa itu depresi gitu ya Kak? Ya kayak gangguan jiwa itu nggak sih Kak? Oh iya bisa, tapi kalau udah gangguan jiwa itu ODGJ ya, itu bukan di ranah kita lagi, tapi seperti hal itulah, terganggu kehidupan sehari-harinya. Saya boleh Kak. Boleh, silakan tadi manis. Oke. Kalau menurut saya kesehatan mental itu kondisi mental atau apa ya bahasa lain, kondisi mental pada diri seseorang, misalnya entah mereka dalam kondisi sehat misalnya atau ada dendam atau dia kurang mencintai dirinya sendiri Kak. Jadi bagaimana kondisi rohani pada diri seseorang Kak. Baik, terima kasih ya manis. Itu jawabannya juga bagus. Nah, selanjutnya dari sebelah sini mungkin ada yang ingin menambahkan apa itu pengertian dari kesehatan mental? Itu juga masuk ya Kak, happiness sama emosi. Iya, itu masuk juga, benar sekali. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, mungkin kakak bisa menyimpulkan di sini ya, kesehatan mental itu adalah kondisi mental seseorang atau perasaan, pikirannya itu yang melibatkan atau mengikutkan kegiatannya sehari-harinya, seperti dia terganggu atau tidaknya. Lalu kesehatan mental ini juga ada tingkatannya ya teman-teman semuanya. Nah, pentingnya menjaga kesehatan mental di era saat ini. Banyaknya orang-orang yang mengalami penurunan kesehatan mental. Menurut teman-teman dan adik-adik semua ini, bagaimana sih maksud dari orang yang mengalami penurunan kesehatan mental ini? Ada yang tahu nggak? Baik, tadi kan kakak ada nanya nih. Menurut teman-teman, kesehatan mental yang terganggu itu seperti apa di kehidupan sehari-hari gitu kan? Apa gitu yang adik-adik tahu gitu? Misalnya
jadi pemalas kak, terus lebih sering misalnya lebih sering nggak fokus gitu kak, terus lebih sering tiduran. Pokoknya menurut saya kesehatan mental kalau udah terganggu tuh kita jadi pemalas. Iya benar sekali, mungkin kita bisa jadi lupa kegiatan, tidak bersemangat ngapa-ngapain, melakukan apapun. Itu termasuk juga ya, biasanya itu terjadi karena ada beberapa faktor yang akan terjadi. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, salah satunya contoh-contoh orang yang menurut adik-adik tuh kesehatan mentalnya tuh menurun atau sedang terganggu seperti itu. Kayak itu masih kak yang seperti apa yang melukai diri itu kak. Ya, self harm ya. Ya itu kak yang ada masalah ya kayak lukai dirinya sendiri, kayak kurung diri, sayat tangan atau kayak hal semacam itu kak. Iya, itu benar sekali, itu juga termasuk terganggunya kesehatan mental. Ada yang lain? Saya kak, Ya, silakan. kesehatan mental itu juga selain kayak merusak diri sendiri, juga bisa melukai benda-benda sekitar. Iya. Banting handphone. Iya, benar sekali. Lalu juga dia kayak juga apa namanya tuh kak, apa namanya tuh kayak memukul orang sekitar. Ya, kita. emosionalnya Karena tidak dia- stabil ya. Baik, dari yang teman-teman dan adik-adik katakan tadi, sudah ada ya gambarannya orang yang terganggu kesehatan mentalnya itu yang emosionalnya tidak stabil, mengamuk-ngamuk. Lalu ada yang bermalas-malasan di rumah, dan ada juga yang menyakiti dirinya sendiri. Nah, menurut adik-adik hal tersebut biasanya terjadi itu karena apa? Dan apakah pernah adik-adik merasa seperti itu, seperti malas atau emosinya tidak stabil, kalau marah suka banting pintu atau apa gitu? Pernah nggak adik-adik mengalami, dan itu biasanya karena apa gitu? Silakan Kanis. Mungkin kalau kebanyakan remaja sekarang ini mungkin karena putus cinta nggak sih kak? Benar sekali, lagi marah-marahnya live after break up ya namanya. Oke. Life after breakup. Iya benar sekali. Lalu ada lagi yang lain? Silakan. Kurangnya perhatian orang tua. Nah, benar sekali juga. Selanjutnya ada lagi? Ada juga kak dari rasa kurang bersyukur kak. Benar sekali, kurang rasa syukur. Silakan. Ada lagi tadi dari sini? Kalau yang kayak berasa mengantuk kak. Bisa juga itu, bagus sekali ya. Terima kasih semuanya. Itu sangat benar ya. Jadi dari paparan adik-adik semua, kakak dengar ada tadi yang pertama dari apa tadi kamu bilang? Bukan itu saya bilang enggak. Putus cinta. Nah iya, putus cinta, broken home, jangka pendeknya sedikit. kurang perhatian orang tua. Baru tadi apa? Kurang bersyukur. Baru satu lagi tadi? Udah ya, itu aja. Baik, seperti kita sama-sama kurang fokus ya. Kakak juga kurang fokus ini. Jadi kita panas. Maaf banget ya. Ini tempatnya mungkin ya. Maaf ya semuanya ya. Baiklah, gimana kalau kita main sambung kata aja ya di sini biar kayak memfokuskan lagi gitu. Tapi di sini sambung katanya nih mulainya dari kakak ya. Aturannya seperti ini. Misalnya kakak sebut nanti nama kakak. Maaf semuanya kakak, hidung kakak mampet banget. Buang aja dulu kak, belum disedot ayang. Oke. Maaf ya teman-teman semua, maaf adik-adik ya. Baik, di sini kita main game. Misalnya kakak bilang Anggun pergi ke pasar, terus dia harus disambung dengan siapa. Misalnya adik bilang seperti misalnya kakak bilang Anggun pergi ke pasar, tadi Minas bisa sambung dengan pacarnya. Harus cepat ya. Jadi kalau yang nggak cepat nanti ada sedikit hiburan buat kita ya, seperti hukuman tapi nggak hukuman begitu ya. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, kita mulai ya dari kakak, langsung dari kanan kakak. Baik, fokus ya. Di sini kakak akan bilang Minas pergi berkencan dengan pacarnya. Di taman. Selanjutnya, Bawa bunga. bagus. Terus aku mau pulang. Oke, Habis bawa pulang disimpan. bagus, Disimpan di tempat yang bagus. bagus. Oke. Mie ayam ya, kita udah dapat ya mie ayam. Jadi bagusnya ini apa ya? Untuk sedikit hukumannya buat mie ayam ini dari teman-teman, bagusnya apa ya? Nyanyi kak. Nyanyi boleh, mie ayam mau nyanyi? Satu orang lagi. Oke, boleh mulai dari sini. Dance berdua. Oke, boleh. Kita mulai dari sini lagi ya.
Selanjutnya Manis sedang makan. Makan di resto. Responnya enak. Sepertinya ada 2 kali. Sepertinya sepertinya mie ayam kurang fokus. Apakah mie ayam tidak ada kabar dari abang atau bagaimana ya? Ayam pengen nyanyi sendiri kan. Oh, kayaknya iya. Oke, kita mulai sekali lagi ya. Dari sini Kak. Boleh dari sini silakan. Lanjut ya, lanjut silakan. Cici pergi sekolah. Sekolahnya membawa buku. Dia pergi bersama temannya. Oke. Temannya membawa bunganya untuk pacarnya. Bunganya lalu ke pesta teman. Pacarnya nggak sih Kak? Gak apa-apa. Kan bebas sama kata ya. Lanjut. Oke. Oke, udah dapat ya 2. Ini mau langsung tampil atau nanti aja di akhir? Baik, sekarang udah bisa fokus ya. Nah, sekarang tadi pembahasan kita kan sampai di apa penyebab hal itu terjadi. Nah, selanjutnya kira-kira kalau sudah kesehatan mental terganggu itu hal apa ya biasanya yang terjadi jadinya di kehidupan sehari-hari kita itu? Misalnya adik-adik pernah nggak kayak mengalami situasi seperti itu? Kesehatan mentalnya itu kan, kesehatan mental ini kan bukan berarti gila ya, bukan. Di sini tuh ada kurangnya rasa percaya diri dan tidak bisa memaafkan atau memendam rasa dendam. Ada juga karena bahagia, banyak hal ya. Jadi kesehatan mental ini dikategorikan masih mengganggu keaktivitasan kehidupan sehari-hari, bukan berarti orang gila yang sudah hilang warasnya, seperti itu ya. Seperti yang dikatakan tadi, karena dia habis putus, dia jadinya merasa terganggu, jadi dia rasanya malas buat melakukan kegiatan seperti ini, berarti kan dia sedang kehilangan rasa kebahagiaannya. Nah, seperti itu. Jadi menurut adik-adik, dampak lain selain itu misalnya apa nih yang pernah adik-adik alami begitu? Saya Kak. Boleh silakan. Kalau saya sih biasanya kalau ada masalah sama mantan-mantan saya dulu Kak, saya nggak terlalu ngambil pusing gitu. Saya nggak membawa suasana gitu maksudnya Kak. Saya bahagia-bahagia aja gitu. Berarti meningkatkan happiness dalam dirinya ya, seperti itu rasa bahagia. Jadi kesehatan mentalnya yang berupa seperti itu bisa mengontrol berarti ya. Berarti tidak terlalu berdampak signifikan dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti masih belum terganggu ya? Belum Kak, jiwa saya masih aman kok Kak. Baik, karena saya masih kecil ya. Oke. Iya, silahkan Bunuh Nis. diri dia Kak. Astagfirullah Manis. Kan masih hidup sekarang. Ya, tapi kan mau. Baik. Kemarin saya kan putus sama mantan saya. Oke. Terus saya jadi ini Kak, saya suka jadi nelfon dia, minta balikan Kak. Terus saya kejar dia Kak. Oke. Saya kayak masih berharap dia tuh mau sama saya Kak. Jadi saya soalnya saya obsesi sama dia, dunia saya cuma dia. Kalau dia nggak mau sama saya sampai kayak saya sedih, rasanya dunia saya mau runtuh Kak gitu. Kehidupan sosial yang lain nggak saya perhatiin, yang penting saya cuma mau sama dia gitu Kak. Baik. Lalu sekarang apakah masih pernah itu situasinya saat ini atau sudah berlalu atau sudah ada gitu cara Manis menghilangkan rasa seperti itu? Belum ya, masih mengganggu saat ini. Masih sedikit mengganggu Kak, soalnya baru putus tuh bulan kemarin Baik Kak. nih, jadi kita ada salah satu cerita nih dari anggota kelompok kita. Baiklah, terima kasih ya sudah berani mengutarakan perasaan Manis di sini. Nah, menurut rekan-rekan dan adik-adik semua nih, apa yang harus dari yang disampaikan oleh Manis tadi? Sudah ada mendengar ceritanya, terima kasih sudah mau terbuka dan menyampaikan perasaannya di sini. Nah, menurut rekan-rekan semua, ada nggak yang mau menanggapi ceritanya atau bagaimananya? Dipersilahkan. Saya Kak. Oh, silakan yang jilbab pink ini tadi siapa namanya? Nasgor ya? Ya, Nasgor silahkan. Yang di cerita Manis tadi, saya juga pernah dulu mengalami seperti itu Kak, tapi udah masa lalu. Baik. Kayak pacaran sama seorang itu udah 4 tahun Kak, tapi kan berujung kandas walaupun orang tua udah tahu. Jadi dari situ saya tuh berpikir kalau cowok itu bukan dia saja Kak, jadi lebih ada yang lebih terbaik. Kan kalau sesuatu yang bukan milik kita itu mau dikejar kemanapun dia nggak bakalan untuk kita gitu. Jadi Baik. meningkatkan itu aja Kak sih Kak, untuk mendekatkan diri pada Allah. Baik, terima kasih ya. Kita kasih aplaus dulu buat nasi goreng. Nasi gorengnya
Iya, jadi lapar ya. Iya, baik. Terima kasih banyak ya. Jadi selain itu adakah ingin menanggapi lagi dari cerita manis? Saya Kak, Silahkan. Tadi siapa? Mie pedas ya? Oh, Batagor. Siapa tadi yang mie pedas? saya Kak. Oh, ya. Mungkin manis tuh jangan terlalu memikirkan tentang percintaan. Wah, iya. Lalu, Karena dunia ini masih panjang perjalanan. iya benar sekali. Bukan dia aja lelaki yang ada gitu, masih banyak. Ya manis, menurut saya sih ya manis lebih bisa dapat laki-laki lebih baik dari dia, lebih cakep dari dia, lebih dari dia kalau kita memperbaiki diri. Iya, amin. Baik, kita kasih aplaus buat diri kita semua ya. Belum selesai, lanjutkan boleh. Jadi kalau Bukan bakso. Batagor. Oke, fokus ya. Batagor. Batagor. bukan Lara. Soalnya mirip temennya ya. Itu makanya mirip banget namanya Lara Kak. Iya. Orang ini, orang samping sini. Jadi saya keinget terus saya soalnya abis ini mau pesan. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan dengarkan cerita dari Batagor. Karena kita walaupun kita tidak memperbaiki diri kita dulu, kita bakal dapat cowok itu aja, kayak gitu juga sifatnya. Jadi kembali kepada diri sendiri aja dulu, nggak usah menyalahkan orang lain. Pokoknya kita perbaiki diri kita terlebih dahulu. Iya, Gitu. baik. Pokoknya apa yang hadir dalam hidup kita nih semuanya orang baik. Baik, terima kasih ya sudah mengutarakannya. Itu sangat bagus. Sudah tadi ya. Baik, selanjutnya itu kan tadi udah dari kasus dari Manis ya. Mungkin Manis dari perbincangan teman-temannya sudah bisa mengambil beberapa langkah dan tindakan yang mungkin bisa Manis utarakan. Apa yang bisa Manis dapat simpulkan dari teman-teman yang sudah membantu untuk mencari hal yang sedang Manis alami saat ini? Mungkin saya bakal coba move on kali ya. Terus Benar memperbaiki sekali. diri saya mendekatkan diri pada Allah. Saya akan lebih lagi sholat, mengaji, tahajud Kak, minta petunjuk pada Allah karena saya masih muda, perjalanan saya masih panjang. Jadi seperti kata teman-teman tadi, kalau saya memperbaiki diri pasti saya akan dapat yang lebih lagi daripada dia. Baik, itu benar sekali ya. Nah, itu tadi kan dari cerita Manis ya. Kalau secara umumnya biasanya orang mengalami gangguan kesehatan mental ini seperti apa dan apa penyebabnya? Ada yang tahu? Saya Kak, Silakan Batagor lagi. Habis itu yang jawab pink tadi siapa? Nasi goreng. penyebabnya ya Kak. Iya, secara umumnya apa biasanya, terus tuh hal yang terjadi secara umumnya itu apa gitu. Terjadinya mungkin dia sering ngelamun, terdiam diri, menjauh dari teman-temannya Kak. Iya. Terus dia sering sibuk sendiri aja gitu, nggak mau bergaul sama teman-temannya bahagia dia tidak gitu Kak. Biasanya itu terjadi karena apa ya menurut Batagor? Karena gangguan mentalnya Kak. Oh iya, misalnya entah dia kurang percaya diri atau karena dia merasa tidak pantas atau dia merasa Dia diasingkan. merasa dia tidak pantas Kak. Oh baik, kelas. Baik, nasi goreng dipersilakan tadi. Ya seperti ada itu Kak teman saya, tapi faktor dari itu karena dia kurang perhatian dari orang tuanya Kak, dan dia juga terlalu obses gitu Kak, memiliki kayak sifat terlalu obses sama seseorang gitu, jadi melukai dirinya sendiri. Sampai melukai dirinya sendiri ya, seperti itu. Bagus sekali. Baik, kita beri tepuk tangan untuk diri kita semua. Baik, terima kasih. Nah, dari yang sudah rekan-rekan paparkan tadi, ada pengertian, ada dampaknya, ada faktornya. Kita sudah tahu ya gambarannya secara umum. Nah, kira-kira agar menjaga kesehatan mental kita tetap sejahtera dalam kehidupan sehari-hari itu langkah apa dan langkah seperti apa yang harus kita lakukan gitu, misalnya ada yang tahu? Setelah mendengar pencerahan dari teman-teman tadi, saya jadi tahu langkahnya. Misalnya kita harus lebih mencintai diri kita sendiri Kak. Kita harus lebih mengutamakan diri kita sendiri, terus mendekatkan diri kepada orang-orang yang sudah pasti peduli pada kita Kak. Terus mendekatkan diri kepada, yang pertama sebenarnya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dulu benar Kak. sekali. Mencintai diri kita sendiri, terus mendekatkan diri kepada orang yang sayang kepada kita, orang-orang yang memang
itu kesehatan mental itu adalah kondisi terganggunya kesejahteraan perasaan, pikiran seseorang karena hal tertentu. Nah, bisa jadi faktornya itu dari internal dan eksternal, seperti yang tadi yang dikatakan oleh sisi sebelah kanan kakak bilang, ada yang bilang karena dia terobsesi dengan orang lain, tidak mencintai dirinya sendiri, kurang bisa menerima keadaannya, tidak percaya diri dan kurangnya rasa religiusnya, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan dan kurangnya bersyukur. Hal tersebut bisa menyebabkan terganggunya kesejahteraan mental kita setiap harinya. Nah, kadang kan orang sering salah perspektif ya, kesehatan mental itu dianggap gila, ternyata enggak. Hal-hal kecil seperti malas-malasan, menyakiti diri sendiri dan menjauh dari lingkungan menyendiri itu termasuk terganggu juga kesejahteraan kesehatan mentalnya, tapi di segi yang ringan. Nah, kesehatan mental itu terjadi ada stres, ada depresi, dan ada frustasi, seperti itu ya. Jadi banyak kan masih sangat, biasanya kalau kesehatan mental itu dikenal yang nggak bagus ya biasanya kalau dari masyarakat, tapi di sini adik-adik kan bisa tahu bahwa ternyata kesehatan mental itu bukan berarti gila, seperti itu. Nah, selanjutnya itu upayanya itu kita seperti yang dikatakan oleh Manis tadi, mendekatkan diri kepada Tuhan, bersyukur, menerima diri apa adanya. Nah, seperti itulah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Nah, setelah yang tadi itu kakak ingin bertanya nih, dari kan kita udah lama nih udah beberapa waktu ya ini, maksudnya melakukan bimbingan konseling ini, pengetahuan baru apa yang adik-adik dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa mengatakan? Baik, silakan Miss. Pengetahuan baru yang saya dapatkan, saya dapat mengetahui bahwa kesehatan mental itu bukan berarti tentang orang yang kurang waras. Bisa jadi karena kehidupan sosial mulai terganggu aja, itu bisa jadi kesehatan mental kita terganggu. Terus tidak semua orang yang mengatakan kesehatan mental itu orang gila, tapi bisa juga karena masalah-masalah kecil saja bisa menyebabkan kesehatan mental kita juga terguncang. Lalu upayanya dapat menekan, upayanya seperti yang telah kita diskusikan tadi kan Kak, kita harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus percaya akan diri kita sendiri, terus tidak terlalu memikirkan masalah yang sebenarnya tidak berat, tapi karena kita memikirkannya makanya jadi berat kan Kak. Iya, baik. Terima kasih, kita kasih aplaus ke Manis. Baik, nah selanjutnya kan Manis sudah memaparkan. Nah, selanjutnya kakak ingin bertanya lagi, sekiranya nih setelah melakukan kegiatan ini, apakah ada rencana tindakan dari adik-adik semuanya untuk melakukan perubahan atau mengintrospeksi diri, atau bagaimana cara mengantisipasi tindakan kedepannya setelah melakukan bimbingan konseling ini terhadap kesehatan mental adik-adik semua? Ada yang ingin menambahkan? Baik, silakan kepada Nasi Goreng. Mungkin kedepannya itu tindakan saya itu lebih untuk percaya diri dan lebih mengerti diri sendiri, dan juga untuk menerima keadaan diri Kak, dan Iya. dengan cara juga bisa untuk mendekatkan diri kan kepada Maha Pencipta dan untuk lebih tinggi. Baik, itu rencana tindakannya ya, seperti itu. Bagus sekali, aplaus kepada Nasi Goreng. Nah, kan tadi tuh Nasi Goreng udah sampaikan tuh dia akan berencana untuk lebih percaya diri, lebih memaksimalkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, selanjutnya untuk tindakannya apa yang akan adik-adik lakukan ke depannya setelah kita melakukan bimbingan konseling ini? Silahkan kepada siapa tadi? Minas ya? Minas. Oke, Minas, silakan. Seperti menjaga pola yang sehat, Iya, benar sekali. terus menciptakan lingkungan yang positif. Iya, benar sekali. Itu aja Bu. Baik Kak. Iya, baik. Kita kasih aplaus kepada Minas ya. Nah, baik. Itu tadi sudah dipaparkan oleh seluruh rekan-rekan kita pada hari ini. Tentunya itu merupakan tindakan yang bagus, rencana yang bagus, dan pengetahuan baru yang sangat bisa membantu dalam kehidupan adik-adik semuanya. Nah, selanjutnya di sini untuk mengetahui nih, kira-kira kan kita udah berencana nih, udah apa? Kira-kira kita bisa nggak ya untuk melakukan bimbingan konseling lanjut pertemuan selanjutnya untuk membahas keberlanjutan bagaimana sih rencana adik-adik ini, apakah sudah berhasil atau bagaimananya begitu. Kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi gitu. Minggu depan Kak. Nah, baik, minggu depan kita
Iya. Sekalian mami. Oke, jadi hari Sabtu besok kita Sabtu aku ada jadwal kak. Nggak usah dia ikut. nggak boleh gitu manis, oke? Aja yang lain. Hari Sabtu jadwalnya jam berapa ya? Ini jam 4 boleh kak? Jam 4 sore. Boleh, 3, 4 bisa boleh. jam, bisa jam Malam 4. minggu aja. Siapa tadi? Somai. Somai bisa jam 4. Jam 4. Oke, tidak Kalau apa-apa. nggak bisa dikabari juga. Oke, nanti kita cari hari. Mungkin Somai kakinya. Aja dulu malam minggu. Kita direkam. Iya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Oke. Nanti ya. disensor aja. Baik, sebelumnya itu kakak sangat berterima kasih atas partisipasi adik-adik dan rekan-rekan semua yang sudah mau membantu kakak untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Dan kakak yakin semuanya kita memiliki masalah di bidang kita masing-masing, dan kakak yakin adik-adik mampu untuk menghadapi ini semua. Nah, yang terakhirnya itu bagaimana tadi gimana penampilan hukumannya, jadinya gimana? Si Mia yang Mie ayam ya? Ya sama Batagor. Batagor, gimana maunya? Kita nyanyi sekalian untuk pulang nggak sih? Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya sekalian nutupnya. Baik, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Semoga kita menjalani hari-hari yang penuh bahagia dan dijauhkan oleh gejala-gejala kesehatan mental yang akan merugikan kehidupan sehari-hari kita. Baik, selanjutnya mari kita berdoa dan sambil mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, aplaus untuk kita semua. Baik, silakan nyanyi tadi siapa? Batagor dan mie ayam. goodbye. Sayonara sayo. Oke, kita nggak usah berdiri ya, kita gini aja ya, kakak mau berdiri. Oke. Udah ya, 1, kita bantu tepuk tangan ya yang lain. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.